Laras pamit dulu ya. Iya. Ingat-ingat pesan nenek ya. Iya, Laras inget, Nek. Pokoknya Laras nggak boleh deket sama cowok, apalagi sampai pacaran. Ya kan? Nenek nggak mau kamu jatuh cinta sama cowok yang salah. Karena nenek yakin kamu pasti dapet cowok yang ganteng. Semua cowok tuh ganteng, Nek. Belum tentu. Contohnya si Ketut. Apa menariknya dia? Nenek nggak bisa dong nilai orang masa cuma dari luarnya aja. Dalamnya kan lebih penting, Nek. Setiap orang pasti bisa punya hati yang baik. Tapi kalau kantong, belum tentu. Jadi yang ideal itu hati yang baik dan kantong yang tebal. Iya, Laras inget kok. Ini udah nasihat nenek yang 1000 kalinya, tahu nggak? Bagus kalau kamu masih ingat. Selamat pagi, bidadariku. Kulihat bidadari sedang mandi di kali. Tiba-tiba Jaka Taruk terbang dan hinggap di pohon. Hai Ketut! Hei, kalau kamu baca puisi, bukan di sini. Sana di laut. Selamat pagi, Nenek Ida Ayu. Janganlah engkau mengumbar amarah di pagi yang cerah ini. Melunjak kamu ya. Berangkat bareng aku yuk. Hei Ketut, jangan coba-coba ngajak Laras untuk berangkat sama-sama. Jauhi dia. Jangan bermimpi untuk mendapatkan cinta dia. Laras hati aja mau, Nek. Saya aja. Udah, Nek. Laras udah mesti pergi nih. Telat nanti ya. Betul. Hati-hati ya. Ya. Tunggu aku di perapatan ya. Perapatan apa? Perapatan. Cur. Hei Ketut, ikut aku bersihin kandang ayam. Nek, ini udah rapi, Nek. Masa bersihin kandang ayam? Aku bayar. Nek, ini bukan masalah duit. Ini masalah job description. You know? Anak kampung masih juga mau belaga Inggris. Ayo ikut aku. Ayo bersihin kandang ayam. Orang jomblo kalau karena keinginan sendiri sih tidak apa-apa. Ini kamu dipaksa. Ini bukan zaman Ricky Plik. Kuda aja kawin cari pasangannya sendiri. Enak aja kamu bedain aku sama kuda lagi. Tuh, nggak mau toh? Ya, nggak mau, Makanya lawan. Aku tuh nggak bisa ngelawan sama nenek. Aku tuh takut nyakitin dia lagi nanti. Dok, ini bukan soal siapa yang sakit dan menyakiti. Ini soal sikap. Tapi kayak nenek tuh percaya banget loh aku bakal dapet orang yang sempurna gitu. Sempurna apanya? Ganteng, kaya, atau keduanya? Kata nenek sih dua-duanya. Aneh, kamu disuruh membayangkan cowok entah siapa dan dari mana datangnya. Kamu bisa jadi perawan tua. Ya aku juga takut sih sebenarnya. Oh iya, kamu pernah lihat nggak anaknya bos? Enggak. Waduh, ganteng gila. Oh, Kok cuman, emang kenapa? ya sedikit penasaran apa toh? Ya orang nggak pernah lihat. Ya biarin aja lah. Wah, kalau kamu lihat dia, aduh, aku aja yang jadi cowok iri. Pokoknya, kalau kamu udah lihat dia, pasti kamu bisa katakan tidak pada mbahmu. Emangnya kamu lihat di mana sih? Ya di kantor, waktu kamu keluar kota. Katanya dia tuh baru pulang dari Inggris apa yo? Inggris kalau nggak salah. Oke. Lihat. Pak, korak ini berapa, Pak? Itu 500.000, Bu. Mahal amat, Pak. Lihat tahunnya, Bu. Tahun keramat, Bu. Nggak bisa kurang, Pak. Ibu nawarnya berapa, Bu? Nanti deh. Makasih ya, Pak ya. Iya. Hai. Lo manggil aku? Kayaknya kita pernah ketemu ya? Enggak. Salah orang kali. Tunggu. Hei. Yaudah, kalau gitu kita kenalan aja deh.
Bilang aja mau kenalan. Tapi caranya nggak kampungan dong. Tetep aja nggak kreatif. Tapi jarang loh, ada cewek mau koleksi-koleksi seperti itu. Korek api itu berguna, apalagi saat mati lampu. Oh, kirain buat nerangin hati yang padam. Bakaran dong. Gimana kalau kita ngobrol sambil minum? Yuk. Nggak bisa, aku ditungguin nenek. Nenek, pacar kali. Nggak. Tunggu, aduh. Ada apa lagi sih? Boleh minta nomor telepon nggak? Sorry ya, aku nggak bagi nomor telepon, apalagi sama orang baru kenal. Oh, ya udah. Besok kamu sini lagi? Kayaknya nggak deh. Aku tiap hari di sini kok. Oh, kamu jualan di sini? Mau dari Tampang? Hah? Sorry ya, aku mesti pergi. Tunggu. Aku antar deh. Enak aja kamu sok kenal banget sih, baru juga kenal. Biar kau bau, tapi kau layak untuk dihirup. Meski kau mencakar, tapi aku tetap mau. Oh, ayam. Ketut! Ngapain teriak-teriak kayak orang gila? Aku di sini mengintipmu untuk mengambil bajumu, biar kau jadi istriku. Iya, tapi bukan teriak-teriak malam buta begini. Pak, ini demi masa depan anak cucu Bapak juga. Tapi dengan cara-cara yang waras. Pak, kalau orang sedang jatuh cinta, itu kadang-kadang suka tidak waras. Emang kamu lagi jatuh cinta sama siapa? Larasati, bidadari kampung ini. Ajar kamu. Larasati, cucunya Nenek Ida Ayu. Nah, itu Bapak tahu. Ya tapi Bala tidak mau. Pak. Kenapa nggak mau? Larasati kurang cantik apa? Bukan itu. Terus apaan? Bapak juga lagi PDKT sama Nenek Ida Ayu. Pak, itu nenek-nenek. Udah kenyal, udah alot. Iya, tapi hartanya, tanahnya, sawahnya. Pak, nenek-nenek itu udah nggak bisa punya keturunan lagi. Udah nggak bisa hamil. Bapak tahu, Bapak pengalaman. Tapi ini untuk masa depan kamu juga. Tahu? Oh, tidak. Kenapa aku dilahirkan di dunia ini dan mempunyai bapak seperti ini? Oh, tidak. Bocah gendeng. Ketut, kamu ngapain di sini ngojek? Iya, ini ojek khusus buat kamu. Kamu nemu rongsokan di mana nih, Madura? Iya nih, ini motor dikasih sama teman, anak Madura. Ayo deh, naik. Aduh, nggak bisa, aku udah janjian sama Jono, ditungguin. Tunggu. Izinkanlah aku mengantarmu, bidadariku. Apain aja, Jono, oke? Ya udah deh, tapi jangan ngarep ya. Ya, kayak kamu gak tahu aja. Cinta itu datang karena kebiasaan. Aku percaya sekali sama itu. Ketut, mau jalan-jalan, ayo dong. Sorry, bidadariku. Aku baru saja memasukkan ragamu dalam sukmaku. Aduh. Peganglah dadaku, dadaku.
Ayo. Nih, buat sampean. Apa ini? Mana buah apelnya? Nggak pakai buah dia, Jeng. Diajeng. Bagong, maksud sampean ke sini mau ngapel, gitu? Itu maksud saya dia, Jeng. Edan sampean. Cinta memang harus edan, jangan, Jeng. Anak sama bapak kok sama edannya. Lebih baik kamu pergi dari sini sebelum aku panggil orang-orang. Loh, buat apa panggil orang-orang? Oh, buat jadi saksi cinta kita. Tambah nekat sampean ya. Kalau ndak pergi, aku panggil Hansip atau orang-orang. Oh, iya dia, Jeng. Saya pasti pulang. Saya mau pulang. Tapi saya tegaskan lagi, saya ini sudah duda dan pingin sekali rasanya punya istri lagi. Ngacak dulu, baru boleh kemari. Ya? Cuma itu syaratnya. Gampang. Aduh. Nyariin aku ya? Enggak deh. Ya udah. Aku kan ngeliatin kamu dari tadi. Nengok kiri, nengok kanan, kiri kanan. Lu nggak atas bawah. Nggak lucu. Nyari apaan sih? Korek kemarin. Udah laku. Enggak kok, aku nyari barang lain. Nah, makanya nyariin aku kan. Kamu kenapa nggak godain cewek lain aja sih? Ya, cewek di sini cuman kamu kali. Itu cewek yang lagi jualan. Ya ampun, kamu udah punya suami. Aku anterin ya? Nggak mau, Kenapa? karena itu peraturan pertama. Iya, tapi kenapa? Karena itu peraturan kedua. Besok ke pasar lalu apa lagi? Kamu jangan ngarepin yang belum pasti deh. Ya udah, kalau gitu aku minta nomor telepon kamu deh. Itu peraturan ketiga. Ya ampun, ribet banget sih hidup kamu, aturan lulu. Sorry deh, kamu udah ngikutin aku terlalu jauh. Dah. Aku yakin kok kita bakal ketemu lagi. Apakah ini namanya cinta? Apakah ini? Mana si ganteng? Udah 2 jam kita tunggu di sini, nggak muncul juga. Aduh, aku rasa dia tahu ada kamu, tahu nggak di sini. Resek kamu. Itu kaleng rombeng bukan? Iya ya. Yuk, kita cabut sebelum dia datang. Yuk. Kayaknya kita soulmate deh. Di mana-mana kita bisa ketemu. Si itu soulmate sama tukang luak di sini tuh. Aku nggak ngomong sama kamu, Gundul. Kamu ngapain sini? Yang pasti nggak nyari kamu. Aku sini lagi nyari-nyari barang antik buat koleksi. Nggak tanya. Aku nggak ngomong sama kamu, Gundul. Udah, jangan berantem ah. Yuk. Kotak. Nek, seandainya ada yang deketin Laras, Tetap nggak bisa.
Mau dia yang suka atau sebaliknya? No way. Tapi kan Laras perlu kepastian, Nek. Apa emang bener ada cowok yang selalu nenek omongin itu? Jangan-jangan cuma khayalan nenek. Pasti orangnya ada. Itu artinya bukan hayalan nenek. Emang nenek mau jodohin Laras? Enggak sama sekali. Begitu kamu ketemu sama orangnya, kamu lihat, kamu akan langsung jatuh cinta. Setelah itu, terserah kalian. Yang penting, kalian harus menikah. Mau kemana? Laras mau keluar, Nek. Mau beli yang anget-anget. Nenek mau apa? Mau bubur? Bubur. Emangnya nenek udah lansia? Ya udah, Nek. Laras pergi bentar ya. Ya maju ke depan lah. Bro, Larasati bro. Bidadariku. Ketut, ngapain? Mau kemana kamu? Mau beli makanan kecil. Oh begitu. Aku temenin ya. Ya. Teman-teman kamu gimana? Biarin aja. Dia biasa temenin sama botol nih. Tangkap bro. Kalau nggak mau kuntilanak. Aku temenin ya. Ya. Oke. Dah. Komplit. Sebentar bidadariku. Kalau mau nyebrang hati-hati. Ntar kamu ketabrak lagi. Jeger. Hati aku kan sedih. Kenapa? Hah? Kita lari yuk. Kenapa? Malam. Hei! Ya, malah lari. Indah terasa saat bersamamu, senyummu selalu sinari hariku. Hai cewek, Kan ku aku udah sejam loh nungguin kamu. Kenapa kamu mau jual barang sama aku? Ya, masalah semalam. Kenapa sih kamu lari? Dia bukan pacar kamu kan? Bukan. Ya bukan lah, tampangnya jelek gitu. Kamu gitu sih ngatain orang? Bukannya gitu. Yang jelek tuh maksudnya tabiatnya. Cuma tetangga kan, bukan pacar. Kenapa sih kamu dari tadi pertanyaannya itu, terus ganti yang lain kek? Oke. Semalam kenapa kamu lari? Aku belum siap. Siapa kenapa? Itu peraturan ketiga. Keempat. Oh iya, keempat. Ya udah, namaku Oka. Kamu siapa? Larasati. Temen aku ada yang mau kenalan tahu sama kamu. Oh ya? Iya. Emang kamu cerita apa? Nggak cerita apa-apa. Kemarin kita nungguin kamu di pasar Lok 2 jam, tau nggak? Berarti kamu udah pernah nungguin aku kan? Ih, ger banget sih. Jangan ger ya. Temen aku tuh cowok. Dia cuma penasaran aja sama kamu. Iya, kamu yang kangen sama aku. Ih, aja. Selalu deh mau ngebahas yang gitu-gituan terus. Kamu juga yang mancing-mancing. Enggak, Besok kamu ke pasar Lok? mungkin. Aku pengen aja sering ketemu kamu di sana. Kenapa? Ya aku bahagia aja setelah ketemu sama kamu. Berarti kamu akan kecewa. Loh, kalau udah bahagia ngapain kecewa? Kecewa itu kan ada gara-gara ada bahagia. Gila. Akhirnya aku ketemu cewek seasik kamu. Kok aku dikatain gila sih? Ya udah, cantik deh, cantik. Tuh kan kamu tuh bahasannya nggak jauh-jauh, tau nggak? Gimana? Aku habisan kata-kata. Ya udah diem aja. Ya udah. Apakah ini namanya cinta? Apakah ini? Laras, Pak, dengar-dengar nih kan anak bos mau ngantor hari ini. Kalau kamu lihat dia, pasti kamu bakal ngelupain cowok yang ketemu kamu di pasar loak. Aduh John,
Aku tuh bukan penikmat cowok. Makanan kali. Bener. Yo, kamu mesti lihat dulu anak bos. Iya, iya. Ganteng. Seperti yang dibilang sama nenekmu tuh. Iya tuh. Mantap tuh. Gak tahu ah. Diri. Pagi Pak, selamat datang. Namaku Oka, nggak usah pakai Pak. Iya Pak. Oka. Iya Pak, Oka. Yaudah, ntar kita ngobrol lagi ya. Baik Pak. Jelek banget sih panggil Pak. Oka aja. Siap Pak. Jadi bentar ke dia. Iya Pak. Yaudah ya. Yuk. Laras. Jadi cowok yang ketemu kamu di pasar luak itu Pak Oka? Aku mana tahu dia tuh anaknya bos. Duh, malu deh aku. Mana aku terima lagi kenalannya. Ya bagus itu. Pilihan tepat. Pilihan apanya? Orang dia dari pertama kali kenal aku nyinyir banget. Ya, itu tandanya ada feeling sama kamu tuh, Laras. Jangan gila deh. Dada aja deh kamu. Siapa tahu itu namanya cinta pada pandangan pertama. Mana mungkin sih orang jatuh cinta secepat itu? Lagian aku juga mesti ingat sama janji aku sama nenek. Hah? Bawa aja Pak Oka nemuin nenek kamu. Siapa tahu pendirian nenek kamu tuh berubah. Itu namanya cari penyakit. Udah, kamu tambah bikin pusing aja tau nggak? Ya, pusing nerima cinta Pak Oka atau enggak gitu toh? John, semua tuh pakai proses. Apalagi orang jatuh cinta, bikin tempe aja pakai proses. Ya, bawa simpel aja. Duh, jangan sampai nenek tahu ya. Nenek lagi. Capek deh. Makasih ya, Pak. Sering-sering aja kita makan siang sama-sama, Pak. Ya. Beres, John. Kalau saya yang penting mah adalah Rasati aja ikut. Kalau diajak mau toh. Enak. Ya. Oh ya, Larasati. Posisi terakhir kamu di kantor apa sih? Administrasi, Pak. Ada apa toh, Pak? Enggak, aku kan pengen ngadain restrukturisasi karyawan di kantor. Jadi aku kan perlu nanya lagi database karyawan di sana, di kantorku itu. Oh. Kalau saya juga di administrasi, Pak. Kamu emang cocok di situ. Ada apa, Nek? Nyanyi lagu apa barusan? Emang kenapa? Kamu nyanyi lagu jatuh cinta. Muka kamu juga berseri-seri. Pasti kenal sama cowok, iya kan? Nenek so tahu deh. Kenapa? Nyanyi lagu jatuh cinta? Emang lagunya enak tahu, Nek. Nih, Nenek dengerin nih. Aduh, enggak. Bisa budek nanti nenek. Beneran, Nek, enak. Enggak. Percaya sama aku. Udah kamu aja yang nyanyi. Nenek. Selamat malam bidadariku. Selamat malam Nenek Ida Ayu. Mau ngapain lagi kesini malam-malam? Oh, cuma mau lihat Larasati aja, Nek. Dia baik-baik aja atau enggak? Soalnya zaman sekarang itu teroris berkeliaran di mana-mana. Lagi nyari perempuan buat dijadiin istri. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Larasati nggak mungkin bisa kawin dengan teroris. Nggak sudi. Tumben tuh kamu wangi. Iya dong. Soalnya aku udah pakai parfum khusus buat kamu supaya kamu bisa cium aku. Bau busuk tuh aja kok dibanggain. Ayo masuk. Larasati. Mau apa lagi? Enggak, Nek. Aku cuma mau bilang, mimpikanlah aku dalam tidurmu, bidadariku. Bocah edan. Ayo masuk.
Love you full, baby. Apakah ini namanya cinta? Apakah ini Dicari Kak Ova tuh. Saya dicari. Iya, ditungguin Mbak di ruangannya. Ada apa ya, Mas? Waduh, saya kurang tahu Mbak. Mbak langsung ke ruangannya aja, udah ditunggu ya. Oke deh, makasih ya. Ayo Mbak. Aras, tunggu. Mau kemana? Oh, taruhan. Kamu mau dijadiin sekretaris sama Pak Oka. Duh, jangan gila deh. Kamu tuh yang gila kalau sampai nolak. Dandan dulu. Emangnya mau mejeng? Ya, Permisi, Pak. Mbak manggil saya? ya, belum. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Nggak usah manggil bapak kayak gitu dong. Kagok jadinya tahu. Ya, Pak, ini tempat kerja. Ada aturan yang harus saya ikutin. Ya nggak setegang itu kali. Relax aja. Oh ya, kamu tuh puas nggak sih sama posisi kamu sekarang? Saya nikmatin, Pak. Kira-kira kamu tuh mau coba posisi baru nggak? Maksud Bapak? Ya, jadi sekretaris aku gitu. Oh, enggak deh, Pak. Makasih. Lagian itu juga bukan bidang saya. Coba dulu. Gimana? Enggak, Pak. Oke. Hari ini kamu ke pasar lo? Enggak, Pak. Enggak mulu dari tadi. Iya kayak sekali-sekali. Tapi gini nih kalau di kantor, kayak robot, kaku. Ada atasan, bawahan, aturan, segala macem. Ya, ini bukan wewenang saya, Pak. Ada lagi yang bisa saya bantu, Pak? Kalau enggak, saya mau kembali ke tempat saya. Kayaknya nggak ada. Cukup. Misi, Pak. Makasih ya. Laras, Ya, Pak. nggak jadi. Kenapa kamu nggak terima sih? Nggak bisa dong, John. Kalau aku terima tuh, aku udah mesti siap dimusuhin sama satu kantor. Apalagi sama orang yang udah lebih lama kerja daripada aku. Tapi kan itu wewenang atasan. Kalau semua atasan menggunakan otoritas enaknya kayak gitu, mau jadi apa kantornya coba? Tapi kan kamu tuh memang pantas dan layak. John, kamu gimana sih? Itu namanya tuh dia lagi belajar menggunakan otoriternya. Sok tahu. Katanya lulusan luar negeri kayak gitu. Bu, nasi 2, Bu. Terima aja, ah. Enggak. Siang. Maaf, mau kemana? Saya mau ke dalam. Ada perlu apaan? Saya mau jemput Larasati. Main nyelonong aja. Jam kantor masih lama, Pak. Bapak. Memang tambah saya itu udah tua banget, ah? Sudah tua. Bapak apa Larasati? Saya bukan bapaknya, tapi kakeknya. Yono, itu teman saya juga. Oh, temennya. Mau ngapain kemari? Nggak ada lowongan kerja. Otak, seniman nggak butuh pekerjaan. Aku kesini mau jemput Larasati. Jemput Larasati. Pasang jam di jidat kamu. Jam berapa ini sekarang toh? Ya udah kalau begitu aku tunggu. Ya mbok sadar toh, Mas. Larasati tuh nggak mau sama kamu. Apalagi dijemput. Kamu jangan kurang ajar, ya. Ya, justru saya kasih tahu kamu supaya kamu tetap waras. Wah, kamu ngajak saya ribut ya? Ayo, siapa takut? Stop. Tidak boleh ribut di sini. Ini kantor. Pulang sana. Pulang. Gendeng.
Kamu yang gila. Nggak boleh saling memaki. Ini sama ini kamu koreksi ulang ya? Laras, Kenapa? ada ketut di bawah. Hah? Katanya mau jemput kamu. Aduh, mati aku. Gimana nih, John? Usir aja. Jangan sampai Pak Oka tahu. Bisa berabe nanti. Udah deh, bentar ya. Yo. Ketut, ngapain di sini? Aduh, Oh, bidadariku. ngapain? Aku kesini mau jemput kamu. Aduh, kamu kalau jemput lihat jam dong. Jam berapa? Lagian nanti aku ada tugas luar, jadi aku diantri mobil kantor. Tapi aku kan gak mau duluan. Duluan siapa? Siapa tahu aja. Udah deh, kamu pulang aja ya. Oh, kecewanya hatiku. Ketut, kalau mau ketemu di rumah aja. Tapi kan nenek kamu galak. Enggak, kalau kamu baik juga dia baik pasti sama kamu. Baiklah bidadariku. Tapi kalau ada apa-apa di jalan, call me please. Iya, pasti. Sayang. Iya, iya. Udah. Dah sapam. Hati-hati. Iya, ada anjing bulldog. Dadah. Larasati, Bapak ngapain di sini? Bapak ngikutin saya ya? iya. Mau ngajakin nongkrong? Aduh, Pak. Please sekali aja. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya, Pak. Iya, aku tahu. Nenek kamu nungguin kan? Oh ya, satu lagi. Jangan sekali lagi manggil Pak. Kupingku udah sakit dari kemarin kamu manggil Pak terus. Iya. Yuk. Ngapain kamu di sini? Jalan-jalan aja, Pak. Pak lagi. Kamu tuh. Tetanggamu itu tadi jemput kamu ya? Tahu aja sih, Pak. Kayaknya bukan sekedar tetangga tuh. Ya, dibikin sekedarnya aja, Pak. Dia suka tuh sama kamu. So tahu deh. Atau dia emang bener-bener pacar kamu ya? Emang kenapa kalau pacar? Aku nggak yakin sih. Ya udah. Bener nih, bukan pacar kamu. Tebak aja sendiri. Ih, kamu tuh ribet banget sih. Ya, dikit sederhana aja. Bener ya? Aduh. Jono udah pulang dari sore. Kenapa kamu baru pulang? Ada urusan luar, Nek. Sendiri? Sama orang kantor. Laki-laki? Ya. Sudah kawin atau belum? Aduh, Nek. Kenapa sih tiap hari mesti kayak gini? Laras capek deh. Mendingan mulai besok Nenek ikut aja deh ke kantor sama Laras. Heran. Laras! Bagaimana caranya ya supaya Larasati bisa jatuh cinta dengan aku? Aku juga lagi bingung. Bagaimana supaya si Nenek Ida Ayu percaya bahwa aku benar-benar cinta padanya. Bapak itu pernah punya istri. Jadi Bapak jangan ikut-ikutan deh. Mendingan mikirin cari solusi buat aku aja. Bapak ini sedang puber, Tut. Makanya Bapak yang perlu solusi. Tua-tua masih aja selamitan. Justru itu yang bikin Bapak jadi awet muda. Bapak jahat. Bapak maunya bahagia aja sendiri.
bercinta sendirian. Bapak egois. Sial juga ya si Ketut. Nek. Nenek. Nek, maafin Laras ya. Laras sayang tahu sama nenek. Laras masih tepatin kok semua janji-janji Laras sama nenek. Nenek jangan sedih ya. Nah, kamu sekarang. Ih, nenek nyebelin deh. Kamu emang cucu yang suka gemesin nenek sih. Nyebelin banget sih. Bikin khawatir tau nggak? Nenek ngapain di luar? Yuk masuk yuk. Apakah ini namanya cinta? Apakah ini? Pak Bagong, Tolong Larasati, ada apa Pak Bagong? si Ketut sakit. Oh, dibawa ke dokter dong Pak. Itu masalahnya. Dia menyebut nama kamu terus-menerus, bukan nama dokter. Aduh Pak, saya udah telat, mesti kerja nih. Gimana ya? Jangan dengerin dia. Dilihat saja dulu, nanti baru percaya. Ya udah, aku aja ya. Wah, jangan Nek, jangan. Kalau nenek yang datang, nanti anak saya bisa goodbye. Kamu kira aku malaikat pencabut nyawa? Tolonglah Laras, semenit 2 menit lah dilihat dulu. Nanti habis itu baru berangkat kerja, ya. Oke. Laras, Udah Nek, makin lama berdebat makin lama nih waktunya. Laras udah telat ya. Laras udah mesti pergi kantor nih. nenek temenin ya. Aduh Nek, please jangan Nek. Kalau nenek yang datang, anak saya bisa masuk UGD. Heh, kalau kamu dan anakmu macam-macam, aku bawa kalian ke kantor polisi. Iya, iya. Ayo Laras. Ayo. Awas ya. Iya, iya Nek. Laras hati-hati. Iya Nek. Itu. Nah, di situ anaknya. Di situ. Kalau sakit, kenapa nggak tidur dalam rumah aja sih Pak? Kata Ketut, dia takut bunuh diri pakai sarung kalau tidur dalam rumah. Dia tuh sakit apa sebenarnya? Sakit badan apa sakit jiwa? Waduh, saya sudah tidak tahu, saya sudah bingung Larasati. Itu dia, itu dia. Ayo. Ketut, Ketut. Ini Larasati datang. Adem? Oh, hampir saja jantungku serta hatiku terbakar, bidadariku. Kamu dibawa ke dokter ya? Apa mantri? Jangan. Aku sudah sembuh. Begitu melihat wajahmu yang begitu imut. Oh, bagus deh kalau gitu aku pulang ya. Sakit lagi, aduh, sakit lagi. Ini kamu maunya apa sih? Aku cuma maunya kamu dan kamu bidadariku. Oh, bidadariku. Maukah kau tidur denganku di lantai ubin yang berwarna merah ini, bidadariku? Oh, bidadariku. Kamu orang sakit jiwa kamu tengokin. Ya aku kan basa-basi. Ya makin punya harapan dong si Ketut. Ya itulah dangkalnya pikiran dia. Mau aku tolak kayak gimana juga dia nggak ngerti. Tapi gimana pun dia tuh tetangga aku, John. Oh iya, kamu ada pesan dari Pak Oka. Pesan apaan? Katanya kamu suruh tungguin Pak Oka. Kenapa? Ya nggak tahu. Nih, kalau kamu nggak percaya. Kamu pokoknya mesti tungguin dia. Kalau nggak kamu dipecat. Ini kesempatan emas buat kamu. Kita ngapain sih di sini? Karena di sini aku ketemu kamu.
kenapa? Aku mau ngasih ini sama kamu. Apaan sih nih? Buka aja. Korek api? Ya. Yang kamu tanya dulu, pertama ketemu. Maksud kamu apa ngasih aku ini? Maksudnya, aku pengen ngejalin hubungan sama kamu. Hubungan apa? Aku cinta sama kamu. Kamu jangan bercanda ah. Serius lagi, serius. Tempat ini paling romantis lagi untuk nyatain cinta. Mengapa wajahmu Tapi ada syaratnya. Ah, kecil, aku ikutin. Aku nggak bakalan nanya nomor telepon kamu. Aku nggak bakalan nganter kamu. Aku nggak bakalan nanya yang lain-lain. Ya kan? Kamu GR banget sih. Emang aku udah bilang iya apa? Belum toh. Tapi kamu pasti mau kan? Apakah ini namanya cinta? Apakah ini namanya Oke. cinta? Apakah ini Tawa sih kamu. Dingin banget. Jawabannya serius gitu. Terus gimana? Mas aku bilang apa? Nggak tahu. Mas aku bilang enggak? Iya. Ya terserah kamu. Itu hak kamu kok. Apa-apa juga nggak apa-apa. Dari sini aku ngomong. Jangan gitu. Ini mahal nih, ini. Tahun 65 tahu. Be. Ih. Mengapa ku dekat rinduku, tetapi aku tak kuasa. Ku pendam rasa, tetap gelisah. Apakah ini namanya cinta? Apakah ini namanya cinta? Apakah ini namanya cinta? Apakah ini namanya cinta? Hatiku tercuri setelah sekian lama, diriku sendiri kini ku temukan cinta sejati. Semoga bukan mimpi, mimpi. Tuhan, bila ia milikku. Tuhan, bila ia milikku. Hatiku tercuri setelah sekian lama, diriku sendiri kini ku temukan cinta sejati. Semoga bukan mimpi, 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 mimpi. Setelah sekian lama, mimpi. Kini ku temukan cinta sejati. Apakah ini namanya cinta? Apakah ini? Aku tuh paling di Bali 5 tahun. Selebihnya ya Jakarta sama luar negeri. Pantesan muka kamu hitam putih. Kamu bisa aja. Kamu sendiri? Bapak dari Bali, ibu dari Jawa. Tapi dari kecil aku tinggalnya sama nenek. Soalnya bapak sama ibu aku kerjanya di Perancis. Oh. Terus aku antar jemput kamu di mana? Oh itu urusan aku. Pokoknya misalnya kamu nganterin aku di mana,
Besoknya kamu jemput tempat lain. Begitu selanjutnya. Dan kamu nggak boleh sekali-sekalinya ngikutin aku. Nanti kita langsung putus kalau kamu ikutin aku. Iya. Seberat apapun aku ikutin. Asalkan kamu tetap jadi milikku. Ih, kamu apaan sih? Aku ngaku deh. Iya kan? Ih, so bego. Ih, cinta emang bikin orang bego. Ih, aku sih nggak mau. Ih, emang itu kenyataannya? Iya. Aku mau buat kenyataan aku sendiri. Berat amat bahasanya. Pak, aku kangen sama Larasati, Pak. Jantungku sakit, Pak. Terasa ditusuk-tusuk. Pak. Ketut. Aduh, kamu ini eling dong. Pura-pura sakit nanti lama bener-bener sakit tuh. Pak. Panggilin Larasati. Pak. Nggak mau, Bapak nggak mau. Udah malu, Bapak. Pak. Tolong, Pak. Pak, tolong. Pak. Macam orang gila kamu ini. Pak. Ketut. Wah, Pak. mentang-mentang empuk. Pak. Tolong, Pak. Sekali enggak, tetap enggak. Pak. Ayo dong, Pak. Panggilin Larasati, Pak. Dah. Tuh. Nek, kenapa sih panik begitu? Larasati belum pulang, Ya berarti ada tugas kantor, Nek. tapi dia nggak bilang sama nenek. Ya berarti dadakan. Tadi pas pulang, Larasati tuh dipanggil sama bos. Laki-laki, Ya iyo. udah kawin apa belum? Ya belum. Itu dia yang nenek takutin. Pasti si Laras digodain. Mati aku. Duh, Nek, jangan mati dulu, Nek. Kan nenek mengharapkan cowok ganteng. Iya toh? Kan belum datang. Lagi ngarepin. Nek, Larasati, Nek. Dari mana sih kamu? Sabar, Nek. Laras baru tugas keluar kota. Nih, Laras bawain oleh-oleh sebagai buktinya kalau Laras bertugas. Lain kali suruh Jono aja. Ya nggak bisa dong, Nek. Kan yang nyuruh bos. Nek, minta, Nek. Aduh. Pelit banget, Nek. Larasati. Mau apa lagi kamu teriak-teriak? Kalau minta begini teriak-teriak. Pasti soal ketut, Nek. Iya, aku janji mau ke sana, lupa lagi. Ketut parah. Pingsan 2 kali. Bawa ke rumah sakit. Jangan dibawa ke sini. Di sini gak ada dokter. Aduh, Pak Bagong, besok pagi aja ya. Saya capek banget. Ini baru aja pulang. Waduh, saya khawatir dia nggak bisa tidur malam ini. Racunin biar dia nggak bangun sekalian. Ayo deh, John, temenin ya. Ayo deh. Nenek ndak ikut? Nggak mau. Nggak level. Pak, yuk. Saya di sini aja deh. Ngapain di sini? Kalau kamu ndak ikut, aku panggil polisi. Polisi. Ayo. Dan Udah kayak bayi aja. Kayak mau mati aja kamu, Tut. Kenapa sih kamu bawa teroris ini? Kalau aku ngelihat dia bawaannya pengen aku masukin aja kepalanya ke gelas ini nih. Udah, makan aja. Dari tadi kok aku lihat
banyak burung gagak ya. Itu kan tanda kematian ya. Ya kan Laras sih? Ya kan? Kamu mau cari perkara sama aku? Hah? Walaupun aku lagi tepar begini, aku masih bisa masukin pala kamu ke gelas ini nih. Nih. Ayo, mumpung aku ada di sini. Udah kalian nih berdua kalau ketemu pasti aja mau berantem. Heran. Laras, kamu tuh dikerjain sama Ketut. Larasati aja mau suapin aku. Ya? Dia mau karena terpaksa, takut kamu tuh bunuh diri. Ya toh? Siapa yang bilang? Pak Bagong. Kok aku dibawa-bawa, John? Enggak Larasatiku. Aku nggak mungkin bunuh diri. Kamu kan lentera hati aku. Lentera, itu gelap sih. Butuh lentera yo. Udah nih kamu makan sendiri deh, aku pegel tangannya. Kayaknya malam ini aku bisa tidur nyenyak deh. Udah, Laras, udah, yuk. Orang gendeng diladenin. Nanti kuntilanak yang datang. Makmu. Tunggu. Larasati, tunggu. Sampean bukannya sakit? Oh iya. Aduh, Tati. Aduh. Apakah ini namanya cinta? Apakah ini namanya Ngajar itu laki-laki. Hancur hatiku. Terluka. Oh, terluka. Tapi ini berita yang menggembirakan. Tak hanya aku hatinya yang terluka, tapi hatimu juga akan terluka. Nenek kok nangis, Nek? Nenek kenapa nangis? Kamu udah ingkari janji kamu sendiri. Janji apa, Nek? Ketut udah cerita semuanya sama nenek. Nek? Nenek? Nek? Ini badannya panas banget. Dok, gimana nenek saya? Nenek Anda harus diopname.
Suhu tubuhnya sudah turun, tapi tekanan darahnya tinggi sekali. Jadi sangat berisiko kalau tidak opname. Iya, nanti biar saya urus, Dok. Makasih. Baik, permisi. Jono lagi di mana? Nenek lagi di rumah sakit dirawat. Kesini ya. Oke. Pak Bagong, Ketut mana? Larasati, Ketut tadi pergi nggak bilang mau kemana? Memang ada apa? Saya mau buat perhitungan, Pak, sama dia. Perhitungan? Soal penting? Penting, Pak. Dia mau saya bawa kantor polisi. Hah? Kantor polisi? Tunggu! Tunggu, Larasati! Tunggu sebentar, Larasati. Memang sebenarnya ada apa? Gara-gara dia, Pak, nenek saya sekarang ada di rumah sakit. Gara-gara omongannya nggak bisa dijaga. Tolong Bapak ajari dia gimana cara memperlakukan perempuan. Baik. Nanti saya kasih tahu Ketut. Saya akan kasih pelajaran dia. Permisi, Pak. Laras. Mana sih? Walah, lali aku. Nggak ada pulsanya. Dari mana aja sih? Ini semua gara-gara Ketut, tau nggak? Dia bilang ke nenek kalau aku sama Oka. Ya wes, sabar. Ya udah, aku saiki ke kantor dulu yo. Nanti aku izin, tak balik lagi, oke? Jangan bilang Oka ya. Oka. Apa meneh? Kalaupun bilang aja aku lagi keluar kota jenguk saudaraku yang sakit ya. Oke. Ya wes yo. Bye. Apakah ini namanya cinta? Apakah ini? Jon, siapa yang sakit? Keluarganya Pak, tapi di luar kota. Nomor telepon Larasati dong. Bapak bukan udah ada perjanjian toh sama Larasati? Udah, itu gampang dilanggar aja. Kalau dimarah, biar aku yang ngurus. Cepet. Waduh Pak. Jon, aku ini masih atasanmu loh. Iya Pak. Yuk. Oke, makasih ya. Isi Pak, yuk. Halo, Larasati. Ini aku, Kak. Hah? Kok bisa tahu nomor telepon aku sih? Aku minta sama Jono, aku paksa. Siapa yang sakit? Rumah sakit mana? Masih keluarga, tapi aku nggak mau kamu datang deh. Iya, aku tahu. Aku cuma membantu kamu kok. Kalau emang kamu perlu bantuan. Iya, pasti aku telepon kamu deh. Iya, makasih ya. Oke, yaudah. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Oke, ya pasti. Bye. Nek, Laras cuman pengen nenek cepet sembuh terus pulang. Laras minta maaf kalau udah salah sama nenek. Nek.
Larasati. Pak Bagong. Masuk aja Pak, kamarnya yang itu. Nenek udah boleh ditengok kok. Oh, iya. Terima kasih ya. Tadi saya juga sudah ketemu sama Ketut. Sudah saya marahin ya. Silakan masuk Pak. Saya datang untuk berdamai. Sebagai tetangga yang baik. Bukan sebagai musuh. Dokter melarang bicara. Nih, ada buah-buah nih. Ada pisang, ada jeruk, ada apel. Suka ya? Oh, iya. Bunga. Iya. Bunga pasti suka nih, bunga mawar tuh. Lebih baik diam daripada bikin fitnah. Sudah saya putuskan untuk menjadi tetangga saja yang baik. Tidak ada lagi itu kangen dan cinta. Bagus kalau gitu. Soalnya saya nggak sanggup bayar biaya rumah sakitnya. Aku bukan cewek matre. Soalnya cowok sejati kan bayarin ceweknya. Ngaca dulu sana. Udah tua tapi kok gendeng. Sudah ngaca tadi waktu mau kemari. Makanya ini kunjungan persahabatan. Senyum dong. Please. Amit-amit. Nenek Anda dalam kondisi labil. Coba cari tahu apa penyebabnya. Ini pasti faktor psikologis. Gila kamu kalau sampai putusin Tokak. Apa alasan kamu? Alasan cari-cari, John. Yang penting tuh neneknya sembuh. Pengorbanan kamu tuh terlalu besar, Laras. Biarin deh, John. Saat ini yang paling penting buat aku tuh nenek sembuh. Kamu jadi saksi ya soal ini ya. Susah bener kamu cari cowok aja. Ribet. Halo, Oka. Aku mau ketemu kamu ya sekarang. Mendadak banget. Ada apa nih? Aku minta putus. Putus? Alasannya? Itu yang nggak bisa aku jelasin ke kamu. Bentar. Kenapa? Kamu dijodohin? Semacam itulah. Gila, Mas. Ras, tunggu! Ras, tunggu! Selalu berada di dalam hati. Aku nggak nyangka kamu setega ini. Aku nggak ada pilihan lain. Pasti ada jalan lain lagi. Ras, Orang yang mau ini, orang yang aku sayang. Namun tak mungkin aku untuk memilihmu. Tak mungkin untukku untuk gapai cintamu. Walau rasa
Laras mau ngomong. Laras sudah putus semalam. Jono jadi saksi. Nenek cepet sembuh ya, Nek. Laras tinggal dulu ya. Wajahmu dan hatimu dan tentang dirimu selalu berada di dalam hatiku sejak awal bertemu. Aku tahu rasa itu, namun tak mungkin aku untuk memilihmu, dan tak mungkin untukku untuk gapai cintamu. Walau rasa di hati ingin memilikimu, cinta harus berkorban, walau harus menunggu selamanya. Aku tahu kau bukan untukku. Nek, Laras langsung ke kantor ya. Nanti makanan nenek biar Laras pesenin. Hati-hati ya. Ya, ya. Sini. Udah kamu berangkat? Ya udah, hati-hati nih kalau ada apa-apa telepon Laras ya. Hati-hati ya. Ya. Laras, kau kan nggak masuk kantor tuh. Aku pulang dulu deh. Kamu izinin aku sakit ya. Laras! Laras!
Kamu ngapain kesini? Kamu yang ngapain di sini? Ini rumahku. Kamu jangan gila deh, kita tuh udah putus. Orang aku kesini nggak untuk kamu kok. Aku tuh kesini mau ketemu ibu yang bernama Ida Ayu. Nih. Itu nenekku. Loh, ini alamat yang ngasih nenek kamu. Kapan kamu ketemu nenekku? Ya, dulu kira-kira 6 bulan yang lalu lah. Aku tuh pernah nolongin nenek kamu dalam kecelakaan lalu lintas. Ya terus, aku ngebawa dia ke rumah sakit. Aku nggak percaya. Ya udah, tanya aja kok nggak percaya. Aku tunggu sini. Laki-laki itu lagi. Ini semuanya harus diselesaikan. Kamu ngapain kesini? Kamu kan sudah jadi mantan Larasati. Kamu ngapain kesini? Aku tangganya. Tetangga kan? Tapi aku nggak mau lihat kamu di kampung ini. Semua orang bebas kemana aja. Aku sudah bilang sama kamu, aku nggak mau lihat kamu di kampung ini. Apa aku panggil Pak Polisi, tangkap orang ini. Panggil aja sekarang. Kita lihat siapa yang masuk penjara duluan. Kamu ngajak ribut? Kamu tuh yang nggak sopan. Dulu kita memang rival, sekarang udah jadi musuh. Terus kenapa? Kamu berani sama aku? Ngapain kamu di sini? Aku udah nggak mau lihat kamu lagi. Aku cuma mau ngusir dia aja kok. Akhirnya si ganteng datang juga. Apa kabar ganteng? Baik, Nek. Kok Nenek kenal? Larasati, ini yang dulu nenek bilang sama kamu, si ganteng yang kamu harus tunggu. Akhirnya dia datang juga. Siapa namanya? Namanya Oka, Nek. Loh, kamu kok kenal? Oka ini yang Laras putusin, soalnya nenek minta. Jangan, kamu jangan putusin. Kamu harus sambung lagi. Kalau nenek tahu dia ini pacar kamu, nenek pasti setuju. Kamu harus sambung lagi sekarang. Harus. Dan kalian harus menikah. Kalian Saya gimana? pergi. Nenek bahagia sekali. Kalian harus menikah. Sesegera mungkin kalian harus menikah. Namanya cinta, apakah ini? Namanya cinta, apakah ini? Namanya cinta, apakah ini? Namanya cinta, hatiku tercuri setelah sekian lama diriku sendiri. Kini ku temukan cinta sejati, semoga bukan mimpi. Mengapa ku dekap rinduku, tetapi aku tak kuasa. Ku pendam rasa, tetap gelisah. Apakah ini namanya cinta? Apakah ini namanya cinta? Apakah ini namanya cinta? Apakah ini namanya cinta?